1, 2, 3, yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. kami kelompok 9 ingin mempresentasikan perkembangan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Yuk, next. Pertama, umum, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta disingkat Sisham Kanrata berkembang seiring dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Kemudian berlanjut dengan operasi-operasi pemulihan keamanan dalam negeri dalam upaya menumpas pemberontakan dan gerakan separatis serta berbagai gangguan keamanan lainnya. Untuk dapat memahami hal-hal yang esensial yang terkandung dalam Sishan Kamrata, maka dianggap perlu untuk mengulas untuk pokok-pokok pikiran yang mendasari pelaksanaan operasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Kedua, perang gerilya rakyat semesta. Konsep peperangan dan operasi-operasi gerilya diimplementasikan selama Perang Kemerdekaan menghadapi aksi polisionil Belanda yang memiliki kekuatan angkatan bersenjata dengan serangan udara. Tidak berhasil dibendung oleh kekuatan bersenjata Republik Indonesia yang menerapkan taktik pertahanan polisi yang statis. Sehingga pada akhirnya harus beralih ke taktik dan operasi gerilya. Serta pembentukan pemerintahan darurat yang terdiri atas gabungan aparat pemerintahan sipil dan militer, sehingga merupakan basis perlawanan rakyat semesta terhadap agresi militer Belanda. Next. Pergantian taktik dari pertahanan polisi yang statis dan kaku ke taktik operasi gerilya yang mobil dan kenyal tidak hanya memberikan dampaknya terhadap perimbangan kekuatan di lapangan, namun memberikan dampaknya pula terhadap moral 155 para pejuang serta memperkuat keyakinan untuk melanjutkan perjuangan. Yang pertama, bahwa beberapa kelebihan yang bersifat fisik material yang dimiliki kekuatan angkatan bersenjata, pihak lawan telah dapat diimbangi bahkan dapat diungguli dengan melancarkan operasi gerilya yang non-konvensional, mobil, dan luas. Kedua, taktik gerilya di samping memberikan keleluasaan dan mobilitas dalam melancarkan operasi tempur, juga dapat mengembangkan inisiatif terhadap lawan serta dapat memilih dan menentukan sasaran pada tempat dan saat yang tepat untuk diserang. Ketiga, bahwa operasi-operasi gerilya tidak hanya mengandalkan pada kekuatan fisik militer semata-mata, namun harus mampu mengembangkan segenap unsur kekuatan yang ada pada masyarakat dan aspek potensi wilayah. Next. Dim. 3. Untuk perang wilayah. Pada tahun 1950, meskipun masih menghadapi gangguan keamanan dan gerakan separatis secara serta unsur-unsur subversi yang belum terkikis, habis Angkatan Perang Republik Indonesia mulai mengarahkan pemikirannya pada konsolidasi seluruh jajaran organisasi agar dapat dikembangkan dan dibina menjadi suatu angkatan perang modern. Pengiriman personil ke berbagai lembaga pendidikan militer di beberapa negara dan penyelenggaraan pendidikan di dalam negeri adalah dalam rangka meningkatkan mutu profesional dan penumpukan kader pemimpin yang dilakukan sejalan dengan pembaruan alat-alat dan persenjataan. Pada tahun 1958, dengan dibekali pengalaman peperangan gerilya masyarakat semesta dan hasil studi perbandingan doktrin dari beberapa negara, diupayakan untuk merumuskan doktrin sendiri. Yang terpenting diantaranya ialah doktrin perang wilayah yang memvisualisasikan dan mempersepsikan suatu upaya pertahanan terhadap invasi militer lawan. Next. Pelaksanaan operasi perang wilayah meliputi bentuk-bentuk perlawanan terhadap invasi militer adalah 4 tahapan.
Yang pertama yaitu tahap 1, menghancurkan serangan musuh yang hendak memancangkan kaki di bumi Indonesia, sebaik waktu di wilayahnya sendiri dalam perjalanan maupun di wilayah perairan atau wilayah udara Indonesia. Yang kedua, tahap kedua, mengadakan pertahanan pantai untuk mencegah pendaratan musuh, menghambat dan menghentikan serbuannya bila musuh sempat memancangkan kakinya di bumi Indonesia, untuk kemudian mengadakan serangan balas guna menghalau musuh dari pantai yang dikuasainya. Tahap ketiga, di bagian wilayah yang diduduki musuh atau bila musuh mampu menduduki bagian-bagian wilayah yang strategis di Indonesia, melancarkan peperangan gerilya semesta, menukar ruang dengan waktu untuk memperoleh kesempatan dalam menyusun kekuatan yang berimbang untuk melakukan serangan balasan. Tahap keempat, bila sudah dicapai keseimbangan antara kekuatan kita dan kekuatan tentara lawan, melancarkan serangan balas untuk melumpuhkan dan mengusir dari wilayah Republik Indonesia. Next. Perang Rakyat Semesta. Seminar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat II yang diselenggarakan pada 25 sampai 31 Agustus di Ruang Geraha Wiyata Yuda, Seskot, di Bandung menghasilkan gagasan pengintegrasian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui praseminar Hankam yang diselenggarakan di Lemhanas dengan keputusan Menteri Utama Hankam nomor Skep B /77/1966 tanggal 21 November 1966 telah ditetapkan dan disahkan Doktrin Perjuangan ABRI dan Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional Catur Dharma Eka Karma, disingkat CADEK, yang berfungsi sebagai sarana dan sekaligus sebagai wahana bagi pengintegrasian doktrin segenap unsur dan seluruh jajaran ABRI dalam mengamankan perjuangan bangsa dan tujuan nasional. Di samping berfungsi sebagai sarana dan wahana pengintegrasian doktrin ABRI, CADEK juga menggaris kesemestaan upaya bela negara yang merupakan perpaduan antara kekuatan rakyat yang militan dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. A. Doktrin Hankam Rata, Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang disahkan berdasarkan keputusan Menhankam /Pengap dengan keputusan nomor Skep /7/1982 tanggal 12 Juli 1982. Telah menggariskan prinsip dasar Hankamta sebagai berikut. 1. Pertahanan keamanan rakyat semesta adalah upaya pengarahan seluruh kekuatan secara total dan integral dengan mengutamakan kekuatan militan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, menjamin keutuhan bangsa serta mengamankan segala usaha mencapai tujuan nasional. 2. Hankam Rata mencakup segala kegiatan, persiapan dan penggunaan seluruh rakyat dan wilayah nasional, termasuk segala daya mampu yang berada di atas dan di dalamnya untuk pertahanan keamanan negara dan bangsa Indonesia. 3. Hankam Rata bersifat total dan subjek, objek, dan metode dengan ABRI sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar untuk menghadapi hakikat tantangan dalam rangka segala bentuk dan perwujudannya. 4. Kedudukan doktrin perjuangan ABRI dan doktrin pertahanan keamanan nasional Catur Dharma Eka Karma atau CADEK. 5. Peranan doktrin Hankam Rata adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan Hankam Rata. B. Pola dasar operasi Hankam Rata di samping menggariskan prinsip dasar Hankam Rata sebagai berikut. 1. Pertahanan keamanan rakyat semesta adalah upaya pengarahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral dengan mengutamakan kekuatan militan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, menjamin keutuhan bangsa serta mengamankan segala usaha mencapai tujuan nasional. 2. Hankam Rata mencakup segenap kegiatan, persiapan, dan penggunaan seluruh rakyat dan wilayah nasional, termasuk segala daya mampu yang berada di atas dan di dalamnya untuk pertahanan keamanan negara dan bangsa Indonesia. 3. Hankam Rata bersifat total dalam subjek, objek, metode dengan ABRI
sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar untuk menghadapi hakikat tantangan dalam segala bentuk dan perwujudannya. 4. Kekuatan doktrin Hamkan Rata merupakan salah satu doktrin pelaksanaan dari doktrin perjuangan ABRI dan doktrin pertahanan keamanan nasional Catur Dharma Eka Karma, CADEK. 5. Peranan doktrin Hankam Rata adalah sebagai pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan Hankam Rata. Di samping menggariskan prinsip dasar Hankam Rata, doktrin Hankam Rata juga menggariskan pola dasar operasi sebagai berikut. Pola operasi keamanan. Pola operasi keamanan dalam negeri, Kamdagri, meliputi semua operasi dalam rangka menanggulangi subversi, infiltrasi, sabotase, dan pemberontakan-pemberontakan baik secara preventif maupun represif. Tujuan operasi keamanan dalam negeri adalah untuk memelihara atau mengembalikan kekuasaan dan kewibawaan pemerintah negara Republik Indonesia dari penggangguan keamanan dan kestabilan pemerintah serta jalannya pembangunan nasional. Pola operasi pertahanan. Pola operasi pertahanan adalah semua operasi dalam rangka menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara terhadap serangan atau ancaman nyata dari kekuatan negara lain. Tujuan operasi pertahanan adalah untuk menggagalkan setiap serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. Kesemestaan Hankam Rata yang hendak diwujudkan oleh Hankampas melalui Hankam Rata sebagai strategi penyelenggaranya adalah terciptanya keamanan nasional dalam arti luas, yang dapat memelihara perkembangan dan kestabilan yang dinamik dalam segala aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu, yang sangat mendasar dalam Hankam Rata adalah perlunya kehadiran ABRI yang harus dirasakan oleh rakyat sehingga dapat menjamin keberhasilan setiap operasi dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional yang dinamis dan mantap. D. Organisasi pengikutsertaan rakyat dalam Hankam Rata di samping kemanunggalan ABRI, rakyat yang merupakan persyaratan bagi keberhasilan penyelenggaraan Hankam Rata, maka pengikutsertaan atau keikutsertaan rakyat dalam Hankam Rata memerlukan pewadahan organisasi sebagai berikut. Pertama, organisasi perlawanan. Rakyat Wanra merupakan salah satu wadah penyaluran hak dan kewajiban serta warga negara dalam upaya bela negara sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. 2. Organisasi Keamanan Rakyat Semesta dalam kurung KAMRA adalah wadah penyaluran hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya bela negara yang memiliki kemampuan teknis kepolisian tertentu dalam rangka membantu tugas kepolisian yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keamanan lingkungan sebagai sistem keamanan swakarsa masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat dalam kurung Linmas dan pertahanan sipil dalam kurung Hansip merupakan organisasi bagi keselamatan masyarakat, fungsinya untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam, atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa, harta, benda. Pola kerjasama pertahanan keamanan Asia Tenggara. Pola kerjasama pertahanan keamanan yang meliputi seluruh wilayah Asia Tenggara dilakukan atas kerjasama antar negara secara bilateral. 5. Prospek perkembangan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam kurung Sishankam Rata. A. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam kurung Sishamkan Rata yang merupakan perwujudan embanan tugas seluruh bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah dalam upaya 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta Sinhankam Rata yang telah berkembang secara dengan tuntutan perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan aspirasi dan cita-cita kemerdekaannya. Senantiasa memerlukan pengembangan yang
disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan bangsa Indonesia yang cenderung akan meningkat semakin kompleks. C. Bahwa keampuhan dan ketangguhan Sishan Kamrata di masa lalu dan di masa yang akan datang adalah dalam kesemestaan bela negara yang merupakan pencerminan dari kemanunggalan ABRI rakyat secara serasi serta perpaduan sistem senjata 160 teknologi dan sistem senjata sosial, sehingga memancarkan suatu daya tangkal dalam arti mencegah kemungkinan agresi oleh pihak maupun yang bersikap tidak bersahabat atau memusuhi bangsa Indonesia dalam mewujudkan aspirasi dan cita-cita kemerdekaannya. Sekian dari grup 9, terima kasih.